Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-12, proses penghakiman. Senin, 19 Desember, penghakiman pra-Advent. Konsep penghakiman sebelum kembalinya Kristus, atau apa yang kita sebut penghakiman pra-Advent, ditemukan di banyak tempat di dalam kitab suci. Bacalah Daniel 7 ayat 9-14, Matius 22 ayat 1-14, Wahyu 11 ayat 1, 18 dan 19, dan Wahyu 14 ayat 6-7. Bagaimanakah bagian-bagian ini menjelaskan gagasan tentang penghakiman pemeriksaan pra-Advent di ruang sidang surgawi? Apakah pentingnya penghakiman seperti itu? Konsep penghakiman pemeriksaan pra-Advent dari umat Allah didasarkan pada 3 ajaran dasar Alkitabiah. Salah satunya adalah gagasan bahwa semua orang mati, benar atau tidak benar, tetap tidak sadarkan diri di kuburan mereka sampai kebangkitan terakhir. Yang kedua adalah adanya penghakiman universal atas semua manusia. Yang ketiga adalah fakta bahwa kebangkitan pertama akan menjadi ganjaran berkat bagi orang benar, dan kebangkitan kedua akan menjadi kematian kekal bagi orang fasik. Artinya, jika semua manusia akan dihakimi, mereka harus diadili sebelum kebangkitan mereka masing-masing, karena pada kebangkitan itu mereka akan menerima upah terakhir mereka. Kitab Daniel membantu kita untuk memahami waktu dan sifat penghakiman pra-Advent itu. Pada akhir 2300 hari simbolis, pada tahun 1844, tempat kudus surgawi akan dibersihkan dan penghakiman pemeriksaan pra-Advent akan dimulai. 2 cara berbeda untuk menyatakan peristiwa yang sama, dan penghakimannya adalah mendukung orang-orang kudus dari yang maha tinggi. Artinya, ini adalah kabar baik bagi umat Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 1-14, Yesus berbicara tentang penyelidikan terhadap tamu pernikahan sebelum pesta pernikahan benar-benar dimulai. Dan dalam kitab Wahyu, penghakiman pemeriksaan pra-Advent dirujuk dengan tugas menilai mereka yang menyembah di bait Allah, dan dalam pengumuman bahwa telah tiba saat penghakimannya. Bagaimanakah seharusnya pengetahuan kita tentang penghakiman di surga mempengaruhi cara kita hidup di bumi ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Alkitab bersaksi bahwa ketika Allah memanggil pengadilan surgawi ke sidang sebelum kedatangannya yang kedua kali, tujuan utamanya adalah untuk secara legal dan kekal mengamankan tempat kita dalam keluarga surgawi. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 meyakinkan kita bahwa Yesus tidak membangun tempat kita di surga sebagai pembangun utama, membentuk rumah yang indah atau tempat kediaman untuk kita. Karena itu dia bisa lakukan hanya dalam hitungan detik. Tetapi dia secara legal mengamankan tempat kita di surga di hadapan perwakilan seluruh alam semesta. Proses hukum ini memakan banyak waktu, sebagaimana dibuktikan dalam Daniel 7 ayat 9, 10, 13, 14, 22, 26, dan 27. Yesus sebagai saksi sejati akan secara adil menyajikan kasus-kasus kita masing-masing dan menyatakan di depan seluruh alam semesta bahwa kita sebagai orang yang percaya kepadanya adalah miliknya. Kita telah menerima kematiannya untuk menyucikan kita dari dosa. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita, dan kuasa kasih karunia-Nya bekerja di dalam kita. Yesus menjamin keselamatan kita secara legal, terbuka, dan di depan umum, dan juga secara transparan di hadapan semua penghuni alam semesta, sehingga tidak seorang pun selama kekekalan yang akan mempertanyakan sesuatu yang dilakukan secara diam-diam atau sebagian. Yesus menjelaskan bahwa orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan akan cocok dengan keluarga surgawi, karena kasih karunia Allah yang luar biasa adalah kasih karunia yang mengubah kehidupan umat-umatnya. Tuhan ingin agar kita diterima di surga tanpa keraguan atau tanda tanya. Oleh karena itu, mengingat sifat dari penghakiman pemeriksaan ini dapat juga disebut penghakiman alternatif yang menyatakan, memeteraikan, dan mengesahkan apa yang telah dilakukan selama hidup seseorang. Oleh karena itu, mengingat sifat dari penghakiman pemeriksaan ini dapat juga disebut penghakiman afirmatif yang menyatakan, memeteraikan, dan mengesahkan apa yang telah dilakukan selama hidup seseorang. Penghakiman afirmatif adalah konfirmasi keputusan seumur hidup. Istilah yang berbeda dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek penghakiman pra-Advent. Yang pertama, penghakiman afirmatif, terutama dari perspektif orang-orang yang ditebus karena Yesus mengambil kasus mereka dan menegaskan di depan alam semesta hubungan kita dengannya. Yang kedua, penghakiman penyataan, karena Yesus menyatakan kepada seluruh keluarga surgawi siapa pengikut sejati Allah dan membuka kedok antikristus yang berperan sebagai Allah
dan agen keselamatannya. Yang ketiga, penghakiman demonstratif. Tuhan menyajikan fakta kepada makhluk surgawi dan menunjukkan kepada mereka sikap kita terhadap Dia, hukumnya, manusia, alam, dan dosa, serta menjelaskan bagaimana Dia menangani dosa, kejahatan, iblis, dan semua yang mengikuti iblis. Yang keempat, penghakiman pemeriksaan. Karena para malaikat dan makhluk surgawi membutuhkan penghakiman ini untuk memiliki wawasan tambahan mengenai pertentangan besar dan mengapa Tuhan menyelamatkan beberapa dan yang lain tidak Dia terima di surga. Dengan demikian, buku-buku dibuka demi warga surgawi. Kita boleh lihat itu di dalam Daniel 7 ayat 10, dan ini menunjukkan objektivitas keputusan Tuhan. Penghakiman pra-Advent tidak mengucapkan kalimat baru yang bertentangan dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yesus akan menegaskan kegiatan penyelamatan Allah atau penghukuman orang tertentu. Kita tidak perlu takut akan penghakiman pra-Advent Allah, karena pada penghakiman itu Dia menegaskan, menyatakan, mengungkapkan dan menunjukkan kepada dunia surgawi keputusan yang kita buat untuknya selama hidup kita. Dia tidak akan menambah apapun pada keputusan kita, dan Dia juga tidak akan mengubahnya. Sebagai seorang yang setia dan benar, Dia bersaksi bagi umatnya bahwa kita adalah miliknya. Penghakiman pra-Advent merupakan kabar baik bagi kita yang setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus berada di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, dan kami dapat mengerti pelajaran mengenai penghakiman pra-Advent atau penghakiman sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Bantu kami untuk terus ada di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Amin.